Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai masa middle adulthood dengan judul penurunan fungsi indera dan pengolahan informasi pada periode puncak karir. Data narasumber. Narasumber berinisial SR, berusia 54 tahun, berjenis kelamin pria, lahir di Banyumas tanggal 25 Desember tahun 1968, pekerjaan sebagai karyawan BUMN, komposisi dalam keluarga sebagai suami dan ayah, dan bertempat tinggal di Komplek Gria Bandung Asri 2. Dan ada masalah yang dihadapi. Narasumber berinisial SR merupakan seorang karyawan BUMN yang berusia 54 tahun. Tugas perkembangan yang sudah tercapai ialah pengetahuan terkait pekerjaan, pengetahuan umum, serta pengetahuan prosedural yang meningkat, keahlian dalam memecahkan masalah semakin bagus, kreativitas menjadi lebih meningkat, serta kepuasan kerja juga meningkat. Masalah yang dihadapi narasumber dalam periode puncak karir ini adalah menurunnya fungsi penglihatan, serta mulai sulit dalam mengolah informasi. Selanjutnya ada teori. Menurut Erikson tahun 2002, pada usia madya yaitu usia setengah paruh baya atau sekitar usia 40-60 tahun, individu akan menjadi lebih sukses atau sebaliknya, mereka akan berhenti tanpa mengerjakan sesuatu. Kemudian ada teori menurut Harlock tahun 2000. Masa middle adulthood memiliki ciri yang berkaitan dengan pribadi individu dan sosial. Seperti masa transisi karena memasuki ciri-ciri jasmani dan rohani yang baru, dengan memberikan perhatian yang lebih besar terhadap agama jika dibandingkan masa sebelumnya. Dan terkadang minat serta perhatiannya terhadap agama berlandaskan atas kebutuhan pribadi dan sosial. Kemudian ada tahap perkembangan atau milestone pada fisik. Yang pertama, kemampuan dalam penglihatan menurun, tetapi kepekaan terhadap cahaya meningkat. Yang kedua, terjadi kehilangan atau gangguan pendengaran secara bertahap untuk seluruh frekuensi. Yang ketiga, rambut mulai beruban dan menipis. Yang keempat, guratan pada wajah menjadi lebih jelas. Yang kelima, berat badan terus-menerus mengalami penurunan. Dan yang keenam, lebih rentan untuk mengalami peningkatan penyakit kanker dan kardiovaskular. Tahap perkembangan atau milestone pada kognitif yang pertama, kesadaran mengenai penuaan meningkat. Yang kedua, kecerdasan mengkristal bertambah tinggi. Yang ketiga, keahlian dalam memecahkan masalah semakin bagus. Yang keempat, kemungkinan pensiun. Yang kelima, informasi yang tersimpan dalam memori kerja berkurang. Yang keenam, untuk mengingat kembali informasi dari memori jangka panjang menjadi lebih sulit. Yang ketujuh, pengetahuan terkait pekerjaan, pengetahuan umum dan pengetahuan prosedural tidak berubah bahkan meningkat. Yang kedelapan, kecepatan dalam mengolah informasi menurun, tetapi dapat diimbangi melalui pengalaman. Yang kesembilan, kemampuan dalam mengendalikan atensi menurun, tetapi dapat diimbangi melalui pengalaman. Dan yang terakhir, kreativitas menjadi lebih meningkat dengan menekankan ide yang terintegrasi. Tahap perkembangan atau milestone pada sosial dan emosi. Yang pertama, fokus menuju kehidupan yang sangat berarti untuk diri sendiri. Yang kedua, strategi dalam menanggulangi pemicu stres menjadi lebih efektif. Yang ketiga, penguasaan lingkungan meningkat. Yang keempat, generativitas meningkat. Yang kelima, kepuasan kerja meningkat. Yang keenam, mulai menerima diri sendiri dengan kehati-hatian yang meningkat. Yang ketujuh, lebih menghargai dan meningkatkan kualitas hubungan dengan orang tua. Dan yang terakhir, kemungkinan untuk melepas anak yang akan meninggalkan rumah. Selanjutnya ada hasil analisis. Yang pertama, dengan tugas perkembangan, menyesuaikan diri terhadap perubahan fisik, kami memberikan pertanyaan kepada narasumber yaitu, bagaimana kondisi penglihatan yang Bapak rasakan ketika bekerja saat WFH atau WFO? Beliau menjawab bahwasanya untuk saat ini beliau merasa lebih mudah terasa lelah serta mata memerah, terutama ketika menatap layar gadget atau laptop dengan waktu yang cukup lama. Faktornya selain karena usia juga karena menatap layar gadget dan laptop yang terlalu lama, dan dampaknya yaitu adalah penurunan fungsi penglihatan. Kesimpulannya, pada usia saat ini diusahakan untuk membatasi dalam penggunaan alat elektronik agar dapat meminimalisir penurunan fungsi penglihatan. Yang kedua, dengan tugas perkembangan pengolahan informasi, kami memberikan pertanyaan kepada narasumber yaitu,
Di usia Bapak saat ini, apakah Bapak mengalami kesulitan dalam mengolah atau memahami informasi yang diberikan, baik oleh atasan atau pada saat pembahasan ketika meeting bersama klien? Beliau menjawab, "Iya, beliau merasa mengalami kesulitan dalam melakukan pemahaman informasi atau materi, karena dalam memahaminya menjadi lebih lambat. Faktornya adalah karena fungsi eksekutif mengalami penurunan dalam melakukan pengolahan informasi. Dampaknya, beliau lebih lambat dalam melakukan pengolahan informasi." Kesimpulannya, dalam melakukan pekerjaan, narasumber membutuhkan waktu yang cukup lama dibandingkan dengan masa sebelumnya karena adanya penurunan pada fungsi eksekutif. Saran, agar dapat mencapai puncak karir yang dapat dikatakan sukses di masa middle adulthood, maka kita perlu melakukan evaluasi diri, serta mengembangkan wawasan, serta pengetahuan agar dapat menikmati masa puncak karir dengan kepuasan kerja yang akan terus meningkat. Selain itu, hal utama lainnya yang perlu diperhatikan pada usia ini adalah kesehatan jasmani dan rohani agar tidak mengalami penurunan yang drastis dalam fungsi indera. Pada masa puncak karir, diharapkan kita dapat melakukan penyesuaian diri pada keadaan, dapat menurunkan ego dalam diri, dapat menerima perbedaan pendapat, tidak memaksakan argumen sendiri, memperluas relasi dalam lingkungan pertemanan atau pekerjaan, dan tidak lupa untuk selalu mengasah kreativitas yang kita miliki agar jika masa pensiun tiba, kita dapat melakukan hal-hal yang bermanfaat. Ini adalah bukti wawancara kami dengan narasumber. Identitas kelompok. Kelompok 6 beranggotakan Salma Tia Apriliani, Molvi Asmahan, Elrika Lutfiana Dewi, dan Akma Haza Aulia mengucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.